akhir-akhir ini epicentrum perbincangan politik kita didominasi oleh dua istilah yang melekat pada salah satu pasangan calon kontestan pemilu 2024 ya. Yang satu Gemoy, yang kedua adalah asam sulfat. Nah, kebetulan itu berasal dari pasangan yang sama. Saya kira tanpa saya memberitahukan itu berasal dari pasangan Prabowo Gibran, Anda tentu sudah tahu jawabannya. Itu bisa kita lihat di Google Trend. Gemoy awalnya melambung, tapi ketika kemudian muncul asam sulfat itu, saya agak hati-hati karena sudah saya tidak paham kimia, keliru pula menyebut. Jadi, asam sulfat posisinya kalau dilihat di Google Trend itu sudah melampaui perbincangan di sosial media sehingga menjadi trending topic ya. Sebetulnya tidak masalah dengan itu semua, cuma saya sedikit resah dengan fenomena trending topic yang menurut saya itu tidak substansial dalam perbincangan Pilpres 2024. Ya, ada yang menyebut asam sulfat itu adalah blunder tingkat dewa dan sebagainya, dan itu terus diperbincangkan sebagai bahan olok-olok untuk pasangan yang menyebutkan secara keliru tadi ya. Karena jangankan dikasihkan ibu-ibu yang akan dan sedang menyusui, asam sulfat ini kan menurut salah satu sumber itu kan bisa untuk melarutkan, fungsinya untuk melarutkan karat. Ya, saya tidak tahu persis, cuma bisa Anda cek kenapa penyebutan asam sulfat yang dikaitkan dengan pemenuhan gizi seorang ibu itu menjadi sedemikian kontras ini pemahamannya. Bahwa itu keliru tingkat dewa, oke lah, karena bagaimana mungkin seorang calon wakil presiden mengucapkan hal yang sebetulnya sangat mendasar itu diucapkan secara keliru. Meskipun sebetulnya kalau kita menggunakan tolok ukur perbincangan biasa, sebetulnya ya wajar, barangkali dia tidak paham atau mungkin tidak belajar ilmu kimia sehingga salah menyebut. Tetapi karena itu yang menyebut adalah seseorang yang akan berada di boleh dikatakan puncak karir politik ya, seseorang atau pemain politik, maka ya sebaiknya tidak melakukan kesalahan yang sifatnya mendasar, atau kalau yang dengan berseloroh itu ini kesalahan tingkat dewa ya. Kenapa saya agak sedikit resah, karena perbincangan semacam ini menurut saya kurang relevan dengan arah perjalanan bangsa. Bagaimana sebuah bangsa yang sangat besar ini, sangat kaya, itu hanya disibukkan oleh hal-hal yang sebetulnya itu cukup dibicarakan di
stand up komedi dan sebagainya, tapi jangan dibicarakan pada perbincangan yang lebih serius, karena sebagai ketua umum Buzzer Konstitusi saya tetap, meskipun dengan terbata-bata, saya mencoba mengimbangi kaum asam sulfat dengan trilogi pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, pasal 33, pasal 34. Dan ini mungkin menjemukan bagi hampir semua orang yang mendengar tentang pasal-pasal itu. Padahal sesungguhnya kalau pasal-pasal itu dilaksanakan dengan konsekuen, maka barangkali tidak ada seorang calon wakil presiden itu terkopoh-kopoh untuk membagikan susu kepada calon pemilih, kan, sehingga itu akan memberikan simpati berdasarkan pemberian susu. Ya, itu kalau ketiga pasal tadi terrealisir, siapapun yang memegang jalannya pemerintahan, maka hal yang sifatnya juga itu mendasar itu kan, kalau dalam pasal 34 itu lebih mencerminkan sifat melindungi warga dari kekurangan itu dengan cara membagikan nutrisi kepada penduduk, karena pasal 34 itu kan untuk menampung kalau seandainya pasal 27, pasal 33 itu sudah dilaksanakan secara optimal, masih ada masyarakat yang boleh jadi di luar jangkauan kebijakan, maka mekanisme bantuan nutrisi itu menjadi opsi terakhir karena kalau semua masyarakat sudah mampu untuk membeli susu, ya kan tidak perlu repot-repot pemerintah itu membagikan susu secara gratis, karena itu juga sudah di satu sisi sebagai satu kewajiban negara, di sisi yang lain akan sangat lucu kalau pemberian itu kemudian dikaitkan dengan menarik simpati. Maka kembali lagi, saya sebagai ketua umum Buzzer Konstitusi mengajak semua pihak untuk mengcounter atau istilahnya melawan trending topik yang saat ini dipegang oleh asam sulfat, berganti menjadi pasal 27, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Salam trending topik konstitusi.